Hai guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Jadi, malam ini kita akan nge-review sebuah film horor pendek di YouTube yang aku dapat rekomendasi langsung dari si pembuat videonya, yaitu Lensa Cinema. Jadi Lensa Cinema 2 minggu lalu upload video berjudul The 13 Scar atau Luka ke-13. Judulnya film Disturbing Indonesia 2026. Pria ini diteror oleh luka miliknya sendiri. Nah, sebelum video ini kita reaction ya, aku tuh udah nonton film Lensa Cinema sebelumnya yang berjudul Dendam yang Berakar, yang genrenya adalah drama misteri. Tapi jujur pas aku nonton filmnya itu menghibur banget. Sumpah, filmnya menghibur banget. Aku udah nonton sampai habis. Aku apresiasi banget filmnya karena secara konsep dan jalan cerita jelas sebenarnya jalan ceritanya apa, intinya apa, maksudnya apa. Cuma memang cuma penyajian filmnya itu, actingnya, editingnya, efeknya menghibur banget. Jadi aku berharap juga bakal terhibur di film The 13 Scar ini. Dan karena ini genrenya film disturbing, semoga aku bisa mendapatkan ke-disturbingannya. Oke? Langsung aja kita tonton filmnya bareng-bareng. Durasinya ada 9 menit aja kok. And now, before we do the exercise, The Mirror Mouth Slocket. The chosen shall bear the mark. Truth must never be spoken. The mark, tanda. The silence, kesunyian. The sacrifice, pengorbanan. Oke. Logo Netflix, guys. Tragedi. Ada pola yang tidak dapat dijelaskan dan setiap pola selalu menuntun pada bekas luka ke-13. Oke. The 13th Scar. Luka ke-13 ya. Oke. Kenapa barang-barang di rumahku selalu jatuh secara bersamaan? Yang lain nggak? Dan yang jatuh selalu benda tajam seperti ini. Oke. Gelasnya kenapa? Oh, nggak ada apa-apa. Oke. Suara apa ini? Kenceng sekali suaranya. Dari mana sumber suaranya?
seperti suara gesekan besi. Aku tidak usah menghiraukan suaranya. Aduh, berisik sekali suaranya. Ini benar-benar mengganggu. Kenapa di benda ini ada darah? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa benda-benda tajam selalu berserakan? Dan ini lagi ada darah. Benda-benda jatuh. Kenapa pintunya tiba-tiba tertutup sendiri? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku takut. Tolong! Aku nggak bisa keluar. Tadi pintunya ketutup sendiri. Iya, kami tahu. Stopwatch banget nih. Menit apa ini? Hah? Kenapa? Pas di detik 13 berhenti. Tapi suara benda-benda itu masih terdengar sangat jelas. Ada apa ini sebenarnya? Aduh. Aduh, sakit sekali. Kenapa tiba-tiba berdarah? Aduh, sakit sekali. Kenapa pisaunya gerak sendiri? Kenapa tanganku gerak sendiri? Sakit. Bentar. Yang luka kan kepala nih. Kepala yang berdarah. Kaki kan nggak kenapa-napa. Berdiri dong, berdiri. Berdiri lari. Kan kaki nggak kenapa-napa kan? Cuma kepala yang luka. Oke, kita lanjut. Akhirnya ada pintu yang terbuka. Kenapa aku terbental sendiri? Ketarik. Tidak. Suara apa itu? Tidak. Enggak, aku nggak mau. Aku nggak mau. Jangan. Jangan. Aku nggak mau. Oke, mau blender.
Terinspirasi dari film barat. Oke, pertama kali aku mau apresiasi dulu untuk tim Lensa Cinema karena berhasil membuat sebuah film disturbing berdurasi 9 menit yang berjudul The 13 Scar, luka ke-13. Seperti yang tadi di awal di caption, ada pola yang tidak dapat dijelaskan dan setiap pola selalu menuntun pada bekas luka ke-13. Nah, pertanyaan saya nih sebagai penonton, luka ke-13-nya yang mana? Luka ke-13-nya yang di mana? Karena yang pertama itu kan luka yang kepala, kedua yang lidah, ketiga yang tangannya blender. Habis itu selesai, dia tewas. Terus luka yang ke-13-nya di mana? Itu pertama. Yang kedua, kenapa ada logo Netflix di depan? Gimana ya? Aku takut salah ngomong. Jujur aku belum pernah bikin film pendek yang berdurasi panjang kayak gini. Tapi aku adalah penikmat film banget. Aku sangat suka nonton dan aku udah cukup banyak nonton berbagai macam genre film. Jadi ini POV aku sebagai penonton ya, murni sebagai penonton. Yang ketiga, jujur film Dendam yang Berakar menurut aku jalan cerita dan inti ceritanya lebih jelas. Cuma kalau yang ini, maksudnya inti film 9 menit ini dengan judul dengan luka ke-13 itu apa, aku masih belum dapat. Aku masih belum dapat intinya apa, poinnya di mana. Terus acting ekspresif sih, cuma memang agak drama ya. Agak didramatisir gitu. Maksudnya masih belum relate di kehidupan nyata kita gitu. Jadi mungkin film-film selanjutnya ekspresif sangat bagus ekspresif, tapi mungkin lebih relate aja sih. Tapi kalau misalnya memang ciri khas dari Lensa Cinema kayak gini, ya udah nggak apa-apa dilanjutin. Kalau memang ini ciri khasnya, karena waktu nonton Dendam yang Berakar sebelumnya juga polanya sama nih kayak gini, acting yang ekspresif tapi menghibur gitu. Ya nggak masalah sih. Dan ini suaranya pakai ini ya, ulang record gitu nggak sih? Bukan langsung waktu nge-record video. Jadi videonya di-record, terus pas ngedit videonya dimatiin, terus dimasukin suara yang diulang rekam gitu nggak sih? Atau gimana? Karena sepanjang film aku nggak dengar suara noise nih, nggak ada dengar suara noise dari rekaman video. Suaranya bersih, itu kelihatan banget kalau itu diulang rekam pakai mic yang lebih proper, which is bagus. Tapi keheningan di beberapa video itu kayaknya perlu diisi pakai noise biasa aja deh. Untuk adegan-adegan yang nggak ada dialog, di sini kan tadi bener-bener diem, seakan-akan kayak di mute gitu videonya. Jadi bagusnya sih tambah noise, mungkin noise bawaan dari videonya, atau mungkin rekam aja, rekam suara tapi nggak ada yang ngomong gitu, cuma untuk nangkap noise-nya aja. Jadi videonya nggak, di beberapa adegan tuh nggak kosong, nggak diem sunyi gitu. Itu pendapat aku dari POV penonton dan sedikit yang punya pengalaman di editing video ya. Oke, itu aja sih sebenarnya dari secara film. Ini film yang berhasil menurut aku untuk disebut sebuah film. Ya ini film gitu. Dan cukup menghibur dari acting dan penyajian ceritanya. Cuma itu tadi, aku masih belum dapat poin dari luka ke-13 di film ini. Apakah ini ada sequel? Apakah ini ada sequel? Apakah ada yang kedua? The 13 Scar 2 mungkin, atau gimana, atau mungkin memang ini mau dilanjutin lagi filmnya, mungkin bisa bantu komen di kolom komentar penjelasannya. Red dari aku untuk film The 13 Scar ini adalah 6/10 untuk film The 13 Scar. It's a good job, bagus banget, dan aku pengen nonton film-film kalian yang lainnya, apakah bisa menghibur aku. Tapi jujur
Dendam yang Berakar itu menghibur banget sih, aku suka banget. Dendam yang Berakar itu aku kasih rate 7/10 lah. Itu aja reaction dan review aku untuk film The 13 Scar dari Lensa Cinema. Oke, itu dulu video kita malam hari ini. Seperti biasa, klik like-nya kalau misalnya kalian suka. Subscribe channel ini untuk berlangganan. Dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Pas aku lagi tutup ini, aku lihat nih film mereka judulnya Kami Terpaksa Minum Air dari Bambu di Tengah Hutan. Jujur aku juga tertarik pengen nonton ini sih. Tapi kayak aku pengen record semua reaction aku waktu nonton film dari Lensa Cinema. Oke, bye-bye guys.